Pak, Bapak kita hormati, ya. Bapak kan baik-baik, Pak. Saya sudah baik-baik, Pak. Saya sudah bilang baik-baik. Yang lain itu nurut, Pak. Orang yang lain itu nurut. Saya ngerti. Pak, ini yang tidak pakai masker, Pak. Mulai sana dipakai. Penyakit itu orang yang tidak sembahyang, ngerti, Pak. Kemudian, siapa yang nggak sembahyang apa Bapak sendiri sembahyang? Iya, juga melebihi muatan. Itu, Pak. Bapak ini saya ingat. Itu untuk kantor kita. Ya. Untuk kantor kita. Untuk kantor kita. Mana Pak? Pak, ini juga muatannya 5. Muatannya 5. Tidak boleh, Pak. Tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Pak, lihat orang-orang. Bapak seorang pakai situ. Malu. Malu, Bapak. Malu ya. Biarkan yang malu saya. Mundur. Loh. Bapak mundur, Pak. Mama tidak malu. Mama. Loh. Pak, ini ketentuan. Ketentuan. Bapak ini jangan marah. Apa? Pak, jangan Pak. Jangan marah. Ini aparat ini, Pak. Ini aparat. Bapak syuting, viralkan, syuting. Sini jangan. Syuting. Bapak yang mentang-mentang. Iya. Pak, jangan mentang-mentang, Pak. Kayak gitu, warga Ramadan. Pak, jangan mentang-mentang, Bapak. Ya, maaf. Pak. Kalah, Pak. Kalah, Pak. Pak, tolong. Sudah. Pak, tolong, Pak. Sudah polisi ya. Boleh, Pak. Bapak memang aturan gini, Pak. Monggo silakan balik aja. Bukan kurang ajar, Pak. Maaf. Ya. Apa hubungannya? Sudah kok, Pak, tolong ya. Hargai petugas, Bapak. Pak. Udah, coba dari luar kota dikasih tahu betul-betul. Hari ini ada video viral di mana seorang pria bergamis sedang marah-marah hingga saling pukul dengan petugas Satpol PP. Polda Jatim Kombes yaitu Truno Yudo Wisnu Andiko sudah memastikan bahwa pria bergamis itu adalah bernama Habib Umar Abdullah Asegaf Bangir. Insiden terjadi ketika pria bergamis itu marah-marah saat dia dicek, atau sebenarnya pria bergamis ini tidak terima aturan PSBB yang terjadi di checkpoint PSBB Exit Tol Satelit Surabaya. Pria bergamis putih yang dimaksud menumpangi mobil yang sangat bagus, yaitu Toyota Camry dengan plat N1B. Habib Umar Asegaf merupakan pengasuh Majelis Rohotus Salaf Bangil Pasuruan. Maaf ya kalau pronunciation-nya salah, karena emang agak susah sih menyebutnya. Majelis Rohotus Salaf Bangil Pasuruan. Habib Umar Asegaf marah-marah karena di-stop oleh petugas. Petugas mendapati jumlah penumpang di dalam mobilnya tersebut melebihi aturan PSBB. Selain itu, ada satu penumpang, yaitu supirnya sendiri, tidak menggunakan masker. Dan pemeriksaan dilakukan karena plat mobil N, bukan L atau W. Saat PSBB, plat nomor selain L dan W memang diminta putar balik saat masuk ke Surabaya, kata Truno Yudo dikutip dari kompas.com. Kejadian terjadi kemarin saat jam 4:45 sore. Saat itu petugas sedang melakukan razia kendaraan jenis mobil yang hendak melintas di depan pos checkpoint Exit Tol Satelit. Tibalah sebuah mobil hitam, lebih tepatnya sedan hitam berjenis Toyota Camry dengan plat yaitu N1B. Kita bisa tahu dari jenis mobilnya saja sudah mahal, apalagi plat yang terpampang atau tertempel di mobilnya itu juga mahal, N1B. Dari situ kita tahu dia merupakan orang yang mampu atau orang yang kaya. Kendaraan tersebut diperiksa karena melakukan pelanggaran PSBB yang didapati ada juga sopirnya yang tidak menggunakan masker. Kedua, muatan penumpang melebihi
kapasitas yang telah diatur dalam aturan PSBB Surabaya. Kedua pelanggaran PSBB tersebut adalah kapasitas penumpang untuk jenis mobil tersebut sudah melebihi batas 50%. Kalau jenis kendaraan sedan, berarti kan kapasitasnya sekitar 3 orang, 1 di depan, 2 di belakang dengan ada spasi kanan dan kiri atau tengahnya kosong terangnya. Saat petugas sedang memberi pemahaman kepada Habib Umar Assegaf, tiba-tiba Habib Umar Assegaf ini keluar dari mobil. Lalu petugas polisi pun bilang kepadanya, "Bapak, kami hormati ya. Bapak dengar baik-baik," kata petugas tersebut. Bukannya menuruti permintaan petugas, pria berjubah itu justru membalas dengan jawab polisi tersebut dengan kata, "Saya jauh lebih baik," ujarnya. Namun balasan itu tak membuat petugas polisi tersebut gentar. Ketika polisi sedang bertugas ya, Bapak harusnya kerjasama, ikutin prosedur yang dilakukan oleh polisi tersebut. Bukan bilang saya jauh lebih baik. Itu tidak nyambung ya Pak, atau tidak tepat jawabannya untuk menjawabi petugas tersebut. Lagi pula petugas tersebut dari awal sudah baik-baik dan sopan dalam prosedur pemeriksaan mobil Bapak. Lalu petugas polisi tersebut kembali lagi memberikan pemahaman kepada si pria tersebut. "Saya sudah bilang baik-baik. Kalau yang lain itu nurut Pak. Yang tidak pakai masker mulai dari sana, lalu dipakai maskernya," ujar petugas polisi, seraya mengarahkan tangannya ke jalan raya di belakangnya. Mendengar pernyataan dari sang polisi, pria bergamis tersebut kemudian menjawab dengan nada bicara yang sangat berat, atau enggan lah, atau mungkin orangnya nggak mau dengar kali. "Penyakit itu orang yang tidak sembahyang," ujar pria berjubah itu atau bergamis tersebut, seraya melenggang meninggalkan si petugas polisi. Bapak yang bergamis itu jawabannya kurang masuk logika. Penyakit itu datang bukan tergantung orangnya sembahyang apa nggak sembahyang. Semua manusia itu pasti pernah sakit kok Pak. Nggak mungkin nggak pernah sakit. Emang kita robot aja bisa rusak, apalagi manusia juga bisa sakit Pak. Jadi jawabannya itu kurang tepat, bukan tergantung orang sembahyang apa nggak sembahyang. Jadi orang yang nggak sembahyang semua penyakitan gitu. Lalu Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengungkapkan 3 poin kesalahan yang dilakukan Habib Umar. Pertama, yang bersangkutan menggunakan plat kendaraan selain L dan W. Makanya dilakukan pengecekan juga, maksudnya dan tujuannya datang ke kota Surabaya. Kedua, sopir tidak menggunakan masker. Dan ketiga, kapasitas yang sedang naik mobil tersebut melebihi batas 4 orang. Semangat dan pengabdian petugas di pos checkpoint adalah amanah undang-undang dalam rangka memberikan pelayanan dan pelindungan kepada masyarakat. Untuk itu kita berharap kesadaran masyarakat untuk menegakkan disiplin, terangnya. Apa sanksi penegakan hukuman yang akan diberikan pihak kepolisian terhadap pelanggar? Truno memastikan akan ada prosedur hukum yang akan diberikan. Akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, tegasnya. Ya, sebagai penutup video ini, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah semua orang yang berkuliah itu punya akhlak yang lebih tinggi? Apakah semua orang kaya itu punya akhlak lebih tinggi? Apakah semua orang yang menggunakan jubah berakhlak lebih tinggi? Apakah orang-orang yang pintar berbicara berakhlak lebih tinggi? Itu balik lagi ke kalian.
Kalian bagaimana melihatnya, menjelasnya, menanggapinya, berpendapat seperti apa, itu bagian dari diri kalian. Saya tidak ingin berkomentar lebih karena hal ini hal sensitif dan kalian bisa lihat videonya dan silakan komentar di bawah, bebas di bawah video ini, dan semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe my channel, dan jangan lupa jaga kesehatan, tetap cuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah, dan semangat, jangan putus asa, pasti kita bisa melewati corona ini, dan saya yakin kita bisa kembali lagi beraktivitas, bekerja, dan jalan-jalan lagi setelah corona ini selesai. Dan jangan lupa subscribe itu yang paling penting. Dadah, sampai jumpa di video baru saya lagi. Makasih.